Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal hafirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa'inal batila batila wajibna tinabah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur lantaran siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan aneka kenikmatan yang demikian berarti dalam hidup, dari mulai kesehatan, keinginan untuk terus berbuat baik, termasuk untuk melaksanakan sholat Jumat serta ibadah yang lainnya. Dengan beragam karunia tersebut, sudah sepatutnya lah kita meningkatkan taqwa Allah, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam adalah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Kelak di akhir-akhir kita nanti berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan khutbah ini marilah kita merenungkan kembali hal yang mungkin sudah sering kita dengar dan kita alami, tetapi dapat kita perdalam dengan lebih baik. Kita akan melihat bagaimana korelasi antara sikap sabar dan kesuksesan hidup. Orang-orang yang sukses di dunia senantiasa mengisahkan cerita unik tentang dinamika dan pasang surut perjuangan, jatuh bangun dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Tanpa jiwa yang kuat dan sabar, maka tidaklah mungkin seseorang akan mencapai kesuksesan hidup. Sabar merupakan harta mati bagi sebuah kesuksesan. Hampir tidak ada kesuksesan tanpa didahului perjuangan dan kesabaran, penuh disiplin dan tidaklah mudah putus asa. Sebagaimana cerita Nabi Daud alaihissalam ketika memimpin pasukannya yang kecil melawan tentara Jalut yang jumlahnya jauh lebih besar, dan Nabi Daud berhasil memenangkan peperangan ini karena kesabaran, keuletan, dan kedisiplinan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam deretan Asmaul Husna, Asy-Syukur atau yang Maha Penyabar adalah salah satu nama dari asmanya. Menurut Imam Al-Ghazali, nama Tuhan ini mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tergesa-gesa menghukum para pelaku dosa. Kesabarannya terhadap para pelaku perbuatan dosa dengan tujuan memberikan waktu agar insaf dan kembali menemukan jalan yang diridhoinya. Dengan kata lain, sabar merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar mencerminkan sifat ketuhanan yang sangat mulia. Bahkan dalam tingkatan tindakan keimanan, sabar menempati posisi paling tinggi, tentunya dengan pahala yang tak terhingga, seperti yang tercantum dalam surat Al-Zumar ayat 10. Innama yuwaffa shobiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jamaah Jumat yang mulia, sabar selalu diidentikan dengan musibah. Artinya, sabar seolah hanya ada ketika manusia dihadapkan dengan musibah. Padahal tidak begitu adanya. Karena sesungguhnya bersabar jauh lebih berat ketika diterapkan dalam kondisi kehidupan yang normal dan bahagia. Memang berat seseorang yang hidup miskin untuk bersabar dengan kondisi yang dialaminya dan tetap ingat dan berterima kasih dengan rahmatnya. Akan tetapi, lebih berat lagi ketika seseorang yang berkedudukan
seseorang pejabat harus bersabar tetap berada dalam jalan yang diridhoinya, sedangkan di sekelilingnya bergelimang harta dan kekuasaan yang tak putus-putusnya mengajak menuju kebejatan dan kesesatan. Bersabar memang pahit awalnya, akan tetapi akan manis di ujungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disenangi maupun yang disenangi. Begitu mulianya sebuah kesabaran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengimbau kepada orang beriman agar menjadikan kesabaran sebagai pegangan, sebagai penolong, seperti yang ditentukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bila dicermati dengan seksama, maka ayat di atas bila dilihat cara penyebutannya, kata sabar memiliki kata salat, menggambarkan bahwa kedudukan sabar tidaklah kalah penting dengan salat. Ini dikarenakan segala sesuatu memang memerlukan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan sabar. Karena sabar itu lebih luas dari sholat. Karena sholat adalah ibadah tertentu, sedangkan sabar lebih luas cakupannya. Bahkan sholat adalah bentuk dari sabar. Karena sholat adalah bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang ada dalam ayat ini adalah mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Dan sholat itu waktu pelaksanaannya relatif singkat. Dan jiwa seseorang bisa bersabar untuk mengerjakannya dan cenderung mau untuk menegakkannya. Akan tetapi perlu diingat bahwa sabar bukanlah berserah diri dengan pasif menerima apa adanya. Namun sabar harus disertai dengan usaha menuju kepada yang lebih baik. Sebagai penutup, marilah kita berwasiat akan pentingnya kesabaran sebagai kunci menuju kesuksesan. Kesabaran yang aktif dan dinamis, bukan kesabaran yang pasif dan stagnan. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فعلنا البلاء والغلا والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.